Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Tariq yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha Bapak Ibu dan Amang? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita semua sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, sehingga dengan hidayah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kali ini masih dalam pembahasan tentang urgensi memahami Al-Asmaul Husna. Jadi 3 urgensi telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Urgensi yang pertama, pada saat kita memahami Asmaul Husna, berarti kita telah menyempurnakan sepertiga tauhid. Urgensi yang kedua, dengan memahami Asmaul Husna, yaitu ma'rifatullah. Kita semakin mengenal siapa Allah. Dan urgensi yang ketiga, dengan memahami Asmaul Husna, kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah mendahului segala-galanya. Mencintai Allah melebihi segala-galanya. Dan mencintai Allah mengalahkan segala-galanya. Itulah 3 urgensi yang telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Baik, berikutnya jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, urgensi yang keempat, apabila kita betul-betul memahami Al-Asmaul Husna, yaitu al-unsu billah, semakin akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, betapa banyaknya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin akrab dengan Allah. Jadi kalau kita mengenal nama Allah 2, 3, 4 saja, ini belum dimakan dengan akrab. Coba Bapak Ibu, berapa Asmaul Husna? Semuanya yang disebutkan 9. Tapi masih banyak daya itu. Nah, kalau kita mengenal minimal 9 dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita akan akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa al-unsu billah jami'un bainal mahabbati wal qurbi. Akrab dengan Allah Subhanahu wa taala itu gabungan antara cinta dan dekat. Cinta dan dekat. Itulah keakraban dengan Allah Subhanahu wa taala. Cinta saja kepada Allah tanpa dekat tidak dinamakan dengan akrab. Sebaliknya, dekat
dengan Allah tapi tidak cinta kepada Allah, itu pun tidak dinamakan dengan akrab. Jadi kapan seorang dikatakan betul-betul akrab dengan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya pada saat dua hal ini, antara cinta dan dekat telah tertanam dalam hati seorang, sehingga hasilnya akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, kalau kita betul-betul akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan betapa nikmatnya ibadah. Kalau kita akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan betapa tenangnya hati kita. Kalau kita merasakan keakraban dengan Allah Subhanahu wa taala, dijamin hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Nah, maka di sini ada beberapa syarat yang harus kita terpenuhi agar kita dinamakan orang yang akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tiga syarat ini tidak terpenuhi dalam diri kita, kita dinamakan sebagai orang yang akrab dengan Allah. Nah, sebaliknya Bapak Ibu ya, orang-orang yang hatinya terhijab dari Allah, orang-orang yang hatinya terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, baik sekali. Apa sih bahayanya? Dia tidak merasakan lagi adanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang terhijab, terhalang hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat yang pertama agar kita bisa merasakan keakraban dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu sidqul mahabbah. Sidqul mahabbah, jujur dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Jujur dalam mencintai Allah. Ingat, cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama manusia, dua cinta yang berbeda. Cinta kita kepada manusia itu bisa dikhianati kan? Cinta suami ke istri itu bisa dikhianati. Tapi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikhianati. Tidak boleh ada pengkhianatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba apa sih bentuk pengkhianatan cinta kepada Allah? Jawabannya apa? Dosa dan maksiat. Jadi sekecil apapun dosa dan maksiat itu tanda pengkhianatan cinta kepada Allah. Nah, jujur dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala ini sangat berat sekali. Kenapa berat? Kenapa berat? Biar gak ngantuk. Jujur dalam mencintai Allah itu berat sekali. Kenapa berat? Karena kejujuran dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala harus terpenuhi tiga hal. Yang pertama adalah mencintai siapapun dan apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang pertama. Mencintai siapapun dan apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mencintai para nabi. Kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencintai para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita harus mencintai orang-orang yang bertakwa. Kita harus mencintai orang-orang yang saleh. Kita harus mencintai orang beriman. Kenapa? Karena mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita pun harus mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. Coba lihat di sini kata apapun mencakup tiga hal. Yang pertama bisa berkaitan dengan waktu. Jadi ada waktu-waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sepertiga malam terakhir. Ini waktu yang dicintai oleh Allah. Nah, kalau kita jujur dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita akan hadir di sepertiga malam terakhir. Untuk apa? Untuk tahajud, untuk berdoa, istighfar, taubat, untuk zikir, baca Al-Qur'an dan sebagainya.
Karena waktu tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu setelah sholat subuh, seperti sekarang. Ini waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, setelah sholat subuh jangan tidur. Walaupun hukumnya makruh. Ini waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikirlah. Alhamdulillah, ini masih zikir, belajar ilmu agama sampai matahari terbit atau syuruk. Kemudian waktu setelah pada asar, itu pun waktu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada zikir pagi dan zikir petang. Inilah di antara tiga waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirlah di tiga waktu tersebut kalau kita jujur dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang pertama yang berkaitan dengan apapun. Yang kedua, berkaitan dengan tempat. Jadi ada tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak, Ibu, apa? Tempat yang paling dicintai oleh Allah? Masjid. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ahabul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu masjid. Sementara tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Coba Bapak Ibu, berapa jam kita di pasar? Berapa jam? Seharian. Tanya ke ibu-ibu ya. Ibu berapa jam di pasar? Seharian gitu. Kalau di masjid berapa jam? 10 menit ya. Paling lama sejam ada kajian. Padahal masjid tempatnya dicintai oleh Allah. Sementara pasar tempatnya dibenci oleh Allah. Jadi kalau mau ke pasar, Bapak Ibu seperlunya aja. Yang berlama-lama. Adapun hal yang ketiga yang mencakup sesuatu adalah berkaitan dengan sifat. Jadi ada sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Memaafkan. Ini sifat yang dicintai oleh Allah. Begitu kita dizalimi oleh orang lain, disakiti, difitnah dan sebagainya, maafkanlah. Kenapa? Karena maaf dicintai oleh Allah. Sifat yang kedua misalnya sabar. Sabar ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka milikilah kesabaran. Jadi apapun sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka milikilah. Inilah tiga hal yang terdapat pada kata sesuatu tadi. Yang pertama berkaitan dengan waktu, yang kedua berkaitan dengan tempat, yang ketiga berkaitan dengan sifat. Ini hal yang pertama, mencintai siapapun dan apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang merupakan bukti kejujuran cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebaliknya, membenci siapapun dan apapun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membenci orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang-orang durhaka, karena mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun membenci apapun yang dibenci oleh Allah. Allah membenci keburukan, sifat yang buruk, membenci dosa dan maksiat. Kalau begitu bencilah. Pertanyaannya, kenapa kita masih memiliki sifat yang buruk? Kenapa kita masih memiliki sifat yang buruk? Kenapa? Karena kita belum membencinya. Ya, kalau kita benci keburukan, nggak mungkin kita berbuat buruk. Dosa dan maksiat, kenapa kita masih melakukannya? Jawabannya karena kita belum membencinya. Sekiranya kita benci dosa dan maksiat, kita muak dengan dosa dan maksiat, tidak akan mungkin kita akan jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kita masih memiliki sifat-sifat yang buruk.
kita masih berbuat dosa dan maksiat, itu menunjukkan bahwa kita masih suka. Tapi ini hal yang kedua. Jadi membenci siapapun dan apapun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang ketiga yang merupakan bentuk kejujuran dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidupnya fokus hanya kepada Allah. Hidupnya fokus hanya kepada Allah. Yang dilihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat melakukan sesuatu, apakah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan tadi? Ini dalam kehidupannya. Maka orang yang fokus hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jaminan oleh Allah. Lihat dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, tafarrad li ibadati amla sauraka ginan wa sudah faqra." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, tafarrad li ibadati, fokuskanlah waktumu untuk ibadah kepadaku. Apa arti fokus? Apa arti fokus? Apa ibu bapak? Fokus? Konsentrasi. Apa arti konsentrasi? Fokus. Fokus atau konsentrasi artinya adalah korbankan yang lain untuk ibadah, jangan sampai mengorbankan ibadah untuk yang lain. Korbankan yang lain untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengorbankan Allah untuk yang lain. Ini namanya fokus. Maka siapa yang fokus dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan dua jaminan. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, amla sabraka ginan, aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan. Hati yang cukup, hati yang qanaah. Coba apa arti qanaah? Merasa cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan dan tidak mengeluh pada saat kekurangan. Itu namanya qanaah. Cukup, puas dengan apa yang Allah berikan berupa nikmat dan tidak mengeluh pada saat kekurangan. Itu namanya qanaah. Ternyata qanaah ini datang dari ibadah. Kecukupan ini datang dari ibadah. Jadi bapak ya, pada saat bapak memberikan nafkah ke istri, misalnya bulanan, karena bapak seorang pekerja, tiba-tiba istri mengatakan, "Pak, ini nggak cukup." Bapak jangan mencari lagi sampingan, nggak akan habisnya dunia. Apa yang bapak nasihatkan? Coba perbaiki ibadah. Ibu perbaiki ibadah. Yang wajib tingkatkan ibadah yang sunnah. Allah akan beri kecukupan. Jadi kecukupan itu adalah lahir dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang fokus ibadah kepadanya, yang kedua wa asudda faqra, Allah pun akan menutup pintu-pintu kemiskinan. Pintu-pintu kemiskinan itu banyak sekali, bukan hanya soal uang saja, harta saja. Penyakit yang tidak sembuh-sembuh, kemiskinan. Denda A sampai Z, kemiskinan. Ya, anak yang bandel, kemiskinan. Semuanya akan ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita betul-betul fokus dalam ibadah kepada Allah. Jadi fokus artinya adalah korbankan yang lain untuk Allah, jangan semua korbankan Allah untuk yang lain. Korbankan yang lain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengorbankan ibadah untuk yang lain. Inilah di antara tiga hal yang merupakan bentuk kejujuran dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Mencintai siapapun dan apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenci siapapun dan apapun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fokus hidupnya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat yang pertama dari al-unsu billah, akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jujur dalam mencintai Allah. Syarat yang kedua, apabila kita ingin merasakan keakraban dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dawamu dzikri. Dawamu az-zikri. Terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau zikir kita kali-kali, gak mungkin disebut akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa zikir dalam sehari? Cuma sekali. Oh, nggak disebut akrab dengan Allah. Apalagi zikirnya sepekan sekali, apalagi sebulan sekali. Itu tidak dikatakan akrab dengan Allah. Orang yang akrab dengan Allah, lisannya selalu basah dengan nama dan sifat Allah. Orang yang akrab dengan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kenyang untuk berzikir kepada Allah, dimanapun dan kapanpun. Makanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran." Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Kalau zikir sekali dua kali kita bisa dan mampu. Masalahnya zikir yang banyak. Maka Nabi kita SAW mengajarkan sebuah doa yang sangat berharga. Doa yang beliau ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Kalau manhu, apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku ala dzikrika, untuk memperbanyak zikir kepadamu. Wa syukrika, ya Allah, tolonglah aku supaya aku bisa memperbanyak syukur kepadamu. Nikmat Allah banyak, berarti syukur pun harus banyak. Wa husni ibadatik, ya Allah, tolonglah aku supaya aku bisa memperbagus ibadah kepadamu. Ingat, tanpa Allah kita nggak bisa menjalankannya. Begitu kita lemah dalam berzikir, ingat kata Nabi SAW, baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika. Dan apa arti zikir? Zikir artinya mengingat. Zikir adalah mengingat. Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada di antara 4 bentuk zikir yang harus kita dawamkan. 4 bentuk zikir yang harus kita dawamkan. Yang pertama, zikir dengan mengingat nama dan sifat Allah. Zikir dengan mengingat Asmaul Husna. Ini yang pertama. Zikir dengan mengingat nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir yang berupa pujian dan sanjungan. Tidak ada pujian dan sanjungan terbaik dan terindah bagi Allah Subhanahu wa taala melebihi pujian dan sanjungan atas nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir ini ada beberapa bentuk. Yang pertama, zikir yang berkaitan dengan waktu, atau zikir yang terikat dengan waktu. Contohnya apa? Zikir pagi dan petang. Zikir salat wajib. Zikir ketika mendengar muadzin, ya. Zikir sebelum tidur. Ini zikir yang terikat dengan waktu. Yang kedua,
zikir yang terikat dengan keadaan dan tidak terikat dengan waktu. Contohnya apa? Masuk, keluar rumah. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, baca zikir. Zikir masuk dan keluar masjid. Ini zikir yang terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan keadaan dan tidak terikat dengan waktu. Adapun zikir yang ketiga, zikir bebas. Zikir yang tidak terikat dengan waktu dan zikir yang tidak terikat dengan keadaan. Contohnya apa? Ucapkan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Ketika Bapak berkendara, baik pakai mobil maupun motor, zikir kepada Allah. Ini 3 bentuk zikir yang berkaitan dengan sanjungan dan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya. Ini bentuk zikir yang pertama, zikir dan mengingat nama dan sifat Allah. Yang kedua, zikir dengan mengingat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan mengingat perintah dan larangan Allah. Jadi ada perintah Allah, ada larangan Allah. Pada saat kita melihat perintah Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersegera menjalankannya. Jangan sampai ditunda-tunda. Nah, pada saat kita melihat larangan Allah Subhanahu wa taala, bersegera untuk menjauhinya. Ada perintah, ada larangan. Adapun yang ketiga, zikir dengan mengingat berbagai macam nikmat dan kebaikan yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Zikir dengan mengingat berbagai macam nikmat. Nikmat Allah banyak sekali. Nikmat Allah sepanjang mata memandang. Dari yang terdekat sampai yang terjauh, itulah nikmat Allah. Kita melihat itu nikmat Allah semuanya. Nah, maka pada saat kita melihat nikmat, sadarilah 3 hal. Yang pertama, nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tiada batas. Ini kesadaran yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha." Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya saking banyaknya. Ini kesadaran yang pertama. Kesadaran yang kedua, nikmat yang sampai kepada kita semata-mata kebaikan dari Allah. Bukan hasil usaha kita, bukan hasil ikhtiar kita. Kan kita yang kerja, yang kita yang bisnis dan sebagainya. Bukan. Lihat Allah Al-Latif, nanti kita bahas. Allah Maha Lembut. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, misalnya Bapak Ibu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan hamba uang 1 miliar." Apakah ada langsung jelek 1 miliar? Tidak kan? Padahal Allah mampu sekali. Tapi Allah nggak berikan secara langsung. Ya Allah, berikanlah hamba kendaraan yang mewah misalnya. Apakah langsung jelek? Tidak. Walaupun Allah Maha mampu untuk hal itu. Tapi lihat Allah Al-Latif, Maha Lembut. Lembut sekali pada saat memberikan rezeki. Artinya jemaah sekalian, pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, Allah memberikan rezeki itu melalui ikhtiar dan usaha kita. Oh, betapa lembutnya Allah dalam memberikan rezeki. Jadi, nikmat yang sampai kepada kita, sadarilah ini kebaikan Allah kepada kita. Bukan hasil usaha kita, bukan hasil jerih payah kita.
Ya kadang-kadang kita keliru ya dalam menanggapi. Misalnya tetangga sebelah kita lagi bangun rumah, orang mengatakan pantas dia usahanya rajin. Ini bukan syukur, itu kufur namanya. Kita katakan tetangga sebelah ini bangun rumah, Allah Maha Baik. Itu aja, Allah Maha Baik. Tapi ini kesadaran yang kedua. Jadi nikmat yang Allah beri kepada kita semata-mata karena kebaikan Allah kepada kita, bukan hasil usaha kita, bukan hasil ikhtiar kita. Ini tanamkan dalam hati kita. Adapun kesadaran yang ketiga, nikmat yang sampai kepada kita jadikan wasilah dan sarana untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadikan nikmat yang sampai kepada kita jadi sebagai wasilah dan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Bapak Ibu, tidak mungkin seorang berbuat maksiat kecuali menggunakan nikmat Allah. Bahkan satu dosa maksiat menggunakan beberapa nikmat Allah, itu namanya kufur nikmat. Orang yang bersyukur nggak mungkin menggunakan nikmat untuk dosa maksiat, tapi untuk digunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 kesadaran tentang nikmat. Yang pertama, sadarilah bahwa nikmat Allah tidak terbatas, banyak sekali. Yang kedua, sadarilah bahwa nikmat yang Allah sampai kepada kita itu semata-mata karena kebaikan dari Allah. Yang ketiga, nikmat yang sampai kepada kita jadikanlah sebagai wasilah dan sarana untuk mentaati dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, ya, zikir dengan mengingat kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Allah Al-Bar, Maha Baik. Jadi semua kebaikan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita di sini hadir pengajian seperti ini bukan kita yang baik, bukan panitia yang baik, bukan jamaah yang baik, bukan. Tapi Allah yang Maha Baik menghendaki kebaikan kepada kita. Allah gerakkan hati-hati kita. Makanya bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillah. Di pada saat kita menjalankan ibadah, karena ibadah ini adalah kebaikan dari Allah. Tidak akan mungkin seorang menjalankan ibadah tanpa pertolongan dari Allah. Syukurillah, alhamdulillah. Allah yang Maha Baik. Nah, pada saat kita menyadari Allah Maha Baik, maka muncullah rasa malu. Rasa malu kepada Allah. Pada saat kita menjalankan ibadah, aduh malu ibadah saya penuh dengan kekurangan, kelemahan. Ibadah saya tidak sesuai dengan keagungan Allah. Ibadah saya tidak sesuai dengan kebaikan Allah. Pada saat kita akan melakukan kesalahan dosa, kemaksiatan, aduh malu sama Allah. Masa Allah terus memberikan kebaikan kepada kita, sementara kita lawan dengan dosa dan maksiat, malu kepada Allah. Ilah malu yang bersumber dari keimanan. Ilah malu yang datang dari keimanan. Adapun yang keempat, di antara bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu zikir dengan mengingat. Ini yang seringkali orang-orang melupakannya. Apa itu? Zikir dengan mengingat kematian. Zikir dengan mengingat kematian. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti akan mengalami kematian. Banyak ayat Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, di antaranya Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Lihat lagi dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Kata Allah Subhanahu wa taala,
kullu man 'alaiha fan. Segala apa yang ada di permukaan bumi fan, akan binasa, akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan tetap kekallah wajah Rabbku, wajah Allah yang penuh dengan kebesaran dan kemuliaan. Nah, berdasarkan itulah maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa manusia pasti akan mengalami kematian. Dan tidak ada satupun yang selamat dari yang namanya kematian. Lihat dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, yang kalian menghindar darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menemukan kalian. Lihat dalam surah An-Nisa ayat 78. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapati kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kalian berada di atas benteng yang tinggi dan kokoh. Jadi walhasil kematian akan menghampiri kita semua. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita lagi antri. Nah, lagi ngantri dipanggil oleh Allah. Cuman masalahnya nomornya dirahasiakan. Bapak Ibu mau tidak mau harus siap. Harus siap. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah, akhir zaman, ada yang dikatakan dengan mautul fajah. Kematian secara tiba-tiba. Kematian secara tiba-tiba. Nah, maka orang yang cerdas adalah orang yang apa? Selalu niat kematian. Ingat-ingat. Ada seorang laki-laki Ansor datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling utama? Qala ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang paling utama adalah, yang paling terbaik adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Dari mana akhlak yang baik? Dari ibadah yang baik. Ibadah yang baik akan melahirkan akhlak yang baik. Ibadah yang rusak akan melahirkan akhlak yang rusak. Lalu dia bertanya kembali, fa ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lil mauti ba'dahu isti'dad. Ulaika aqyas. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang seringkali banyak niat kematian dan mempersiapkan bekal setelah kematian. Itu mukmin yang cerdas. Karena kematian ini adalah cita-cita yang pasti teralami. Terus diingat-ingat. Seakan-akan kematian di depan mata kita. Dan berusaha untuk mempersiapkan bekal setelah kematian. Pertanyaannya, bekal apa yang mesti kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Bekal apa? Takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairal taqwa." Berbekalah oleh kalian karena sebaik bekal adalah takwa. Apa arti takwa? Apa arti takwa? Definisi takwa apa? Pada saat menjelaskan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada kalian kepada Allah dengan haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya. Apa sih takwa yang sebenarnya? Hakikat takwa itu
Dijelaskan oleh ahli tafsir di kalangan para sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Beliau menafsirkan bahwa haqqatu tuqati, takwa yang sebenarnya, hakikat takwa itu ada 3. Yang pertama, an yuta'a fala yu'sa. Allah itu ditaati bukan dimaksiati. Ini mana yang pertama. Mana yang kedua, wa an yulqara fala yunsa. Allah itu diingat-ingat bukan untuk dilupakan. Yang ketiga, wa an yushkara fala yufara. Allah itu disyukuri nikmatnya bukan untuk dikufuri. Ilah mana haqqatu tuqati, takwa yang sebenarnya. Dan inilah bakal yang harus kita persiapkan ketika akan menjelang dan setelah kematian, itu takwa. Dan takwa ini membutuhkan apa? Ilmu. Membutuhkan ilmu. Nah, pertanyaannya, apa sih urgensi kita terus mengingat kematian? Apa urgensi kita terus mengingat kematian? Di antaranya ada 5 ya, 5 urgensi pada saat kita terus mengingat kematian. Yang pertama, pada saat kita terus mengingat kematian, ternyata mengingat kematian adalah ibadah. Mengingat kematian adalah ibadah tersendiri. Yang namanya ibadah pasti akan melahirkan pahala. Nah, kenapa mengingat kematian adalah ibadah? Jawabannya karena diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang Nabi SAW perintahkan itu akan menjadi ibadah dan sekaligus akan melahirkan pahala. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Aksiru dzikra hadimin ladzat," yakni al-maut. Ya, perbanyak oleh kalian mengingat-ingat penghancur kenikmatan atau kelezatan, yakni al-maut, kematian. Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Ini perintah Nabi SAW. Ya, rasa kita menjalankannya akan nilai ibadah dan akan melahirkan pahala. Jadi hanya sekedar mengingat kematian saja itu ibadah. Ini urgensi yang pertama. Urgensi yang kedua, pada saat kita terus mengingat kematian, yaitu kita akan meraih kekhusyuan ketika sholat. Dengan mengingat kematian akan membuat kita khusyuk ketika sholat. Bayangkan kalau kita nggak paham bahasa Arab, sholat kita pada saat membaca ayat Al-Quran, baca zikir dan doa ketika sholat. Kalau kita nggak paham bahasa Arab, kan kebayang susah khusyuknya itu. Ya, susah sekali. Maka di antara tips berikutnya adalah ingatlah kematian ketika sholat. Oh, jangan-jangan nanti setelah sholat kita meninggal. Kata Nabi SAW, "Idza qumta ila sholatik fasholli sholata muwaddi." Jika engkau berdiri untuk sholat, maka sholatlah seakan-akan itu adalah sholat yang terakhir kali. Ini kata Nabi SAW. Jika kita berdiri untuk sholat, apapun bentuk sholatnya, jenis sholatnya, sholatlah seakan-akan itu sholat yang terakhir kali. Agar apa coba? Kualitas dan khusyuk. Nah, jadi dengan mengingat kematian akan membuat kita semakin mudah khusyuk ketika sholat. Ini urgensi yang kedua. Urgensi yang ketiga, dengan mengingat kematian akan membuat kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Memperbanyak amal saleh, ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bentuk ketakwaan. Siap-siap karena kematian di depan mata. Mau tidak mau siap. Urgensi yang keempat, pada saat kita mengingat kematian akan membuat kita semakin memperbaiki diri. Jadi ingat kita dilahirkan di dunia dalam keadaan bersih, kan?
Pastikanlah pada saat kita dipanggil oleh Allah dan peran bersih juga. Diperbaiki diri kita. Pertanyaan, bagaimana caranya kita memperbaiki diri? Bagaimana caranya kita memperbaiki diri? Dengan apa? Bapak dengan apa? Ibu dengan apa? Bagaimana cara memperbaiki diri? Yang ibadah. Yang lain? Dengan belajar. Jamil. Jadi memperbaiki diri dengan cara belajar ilmu agama seperti sekarang ini. Makanya mencintai ilmu dengan cara menghadiri kajian-kajian tidak boleh berhenti. Bahkan harus semakin ditingkatkan lagi semangat dan kesungguhan kita. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang dapat memperbaiki diri kita melebihi ilmu. Harta yang banyak dan melimpah, bisakah memperbaiki diri kita? Tidak bisa. Jabatan yang tinggi, bisakah memperbaiki diri kita? Tidak bisa. Jadi satu-satunya yang membuat seseorang terus menjadi lebih baik adalah ilmu. Dengan ilmu akan memperbaiki hati kita. Dengan ilmu akan memperbaiki adab dan akhlak kita. Dengan ilmu akan memperbaiki ibadah kita. Dengan ilmu akan memperbaiki iman kita. Iman kita naik turun. Butuh ilmu. Karena proyek perbaikan diri tidak berhenti, perbaikan amal tidak berhenti, perbaikan ibadah tidak boleh berhenti, perbaikan iman tidak boleh berhenti, berarti belajar ilmu pun tidak boleh berhenti. Sampai kapan? Akhir hayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datang yakin kematian. Supaya kita das kehidupan, supaya itulah wajib kita belajar ilmu agama. Yang ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dia mengatakan ma'al mahbarah ilal maqbarah. Bersama wadah tinta ini sampai ke kuburan. Mananya apa? Mananya bersama ilmu sampai mati. Nah, jadi orang-orang yang hadir ke kajian sungguh-sungguh dan istiqamah, dia menunjukkan ingin memperbaiki diri. Sehingga pada saat kita belajar ilmu agama, kita semakin menemukan betapa banyak aib diri kita. Kita semakin menemukan kekurangan diri kita. Sehingga sibuk untuk memperbaiki. Orang yang sibuk memperbaiki aib diri sendiri tidak akan mungkin sibuk melihat aib orang lain. Begitu. Jadi orang-orang yang selalu mempermasalahkan aib orang lain pertanda bahwa dia tidak merasa punya aib. Yang kedua apa? Gak tahu diri. Gak tahu diri. Makanya tugas kita belajar ilmu agama untuk memperbaiki diri kita, perbaiki diri kita. Makanya Bapak Ibu semakin bertambah usia semakin baik. Kalau secara lahiriah kan, bertambah usia kan semakin gimana? Keriput kita semakin rusak. Tapi jangan salah. Kalau kita orang yang istiqomah belajar ilmu, sifat kita semakin baik, semakin mulia. Ya, makanya ini diantara tips agar rumah tangga kita harmonis, suami dan istri sama-sama belajar ilmu agama. Sehingga masing-masing keduanya bukan lagi melihat lahiriah, kalau lahiriah kan pasti kan rusak, tapi melihat apa? Sifat. Istri saya sifatnya luar biasa, penyabar, pemaaf, itu kan disebutkan. Kata istri, suami saya sifatnya luar biasa, penyayang dan sebagainya, disebutkan sifat. Nah, jadi Bapak Ibu, idealnya pada saat kita belajar ilmu agama, kita pun mendapatkan ilmu, idealnya apa? Diamalkan.
Dan kita kan semakin banyak mendapatkan ilmu yang baru. Coba aja dalam catatan tulisan kita kan, kita mengerti kajian, oh ternyata menemukan ilmu yang baru dan terusnya. Itu harus menjadi amal. Makanya orang yang istiqomah dalam kajian, belajar ilmu agama, orangnya relatif lebih baik daripada orang yang anti kajian. Nah, jadi ini urgensi yang keempat, ya, dengan mengingat kematian akan membuat kita semakin memperbaiki diri. Urgensi yang kelima, dengan mengingat kematian kita akan terlepas dan terbebas dari kezaliman. Kita akan terlepas dan terbebas dari kezaliman. Gak mungkin berbuat zalim. Kita terus mengingat kematian. Makanya kata Nabi SAW, orang yang muflis di akhirat nanti, orang yang bangkrut adalah orang-orang yang pernah menzalimi orang lain ketika dunia, sehingga pahalanya diberikan kepada orang yang dia zalimi ketika dunia. Jadi dia beramal beribadah hanya capeknya saja, hasilnya pahalanya dia berikan kepada orang yang dia zalimi. Jadi hati-hati dengan kezaliman. Kata Syekh Al-Utsaimin wa ta'ala, kezaliman ada 3. Yang pertama, azamul dzulm, kezaliman yang paling besar itu kesyirikan. Makanya syirik disebut kezaliman. Apa itu zalim? Wad'u syai' laisa fi makanihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Nah, kenapa syirik disebut kezaliman? Kata Luqman mengatakan, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Ya, kenapa kesyirikan disebut kezaliman? Jawabannya karena menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Yang seharusnya tempatkan kepada Allah, karena ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dzulmul insan nafsahu, seorang yang menzalimi diri sendiri. Seorang yang menzalimi diri sendiri. Ada yang ketiga, zulmul insan ghairahu, seorang yang menzalimi orang lain. Ini 3 bentuk kezaliman. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, orang-orang yang zalim dipastikan dia merupakan kematian. Gak salah dengan kematian, makanya berbuat zalim. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, kita jangan berbuat zalim. Kalau kita dizalimi, gak apa-apa. Itu menguntungkan kita, kita gak akan rugi dengan kezaliman orang. Di dunia kita sakit, gak apa-apa sebentar. Tapi nanti di akhirat kita butuh orang yang zalim. Untuk apa? Kan dosa kan sampahnya. Dosa kan sampah. Agar menjadi tong sampah. Itu. Jadi lihat nanti di akhirat. Di dunia gak apa-apa kita zalimi sebentar. Allah berikan solusi berupa kesabaran. Tapi di akhirat kita butuh orang yang zalim untuk jadikan sebagai tong sampah. Karena kesan dosa, maksiat itu sampah. Biar ada tempatnya. Itu tong sampah, itu orang zalim tadi. Nah, ini diantara 5 urgensi kalau kita betul-betul mengingat kematian. Yang pertama apa? Lupa. Dengan mengingat kematian adalah ibadah tersendiri. Yang kedua, dengan mengingat kematian akan membuat kita khusyuk ketika sholat. Yang ketiga, dengan mengingat kematian akan membuat kita mempersiapkan diri, mau tidak mau. Yang keempat, dengan mengingat kematian kita akan memperbaiki diri. Adapun yang kelima, dengan mengingat kematian kita akan terlepas dan terhindar dari kezaliman. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, beliau mengutip ucapan Imam At-Taqab, orang yang mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 hal. Orang yang mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama,
yaitu dia akan bersegera menuju tobat. Ini kemuliaan yang pertama, bersegera menuju tobat, banyak bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, hatinya akan qanaah, merasa cukup. Kemudian yang ketiga, dia akan rajin dalam beribadah, semangat dalam ibadah. Itulah tiga kemuliaan bagi orang yang terus mengingat kematian. Bersegera bertobat, jiwanya qanaah, dan semangat dalam beribadah. Tapi sebaliknya, orang yang melupakan kematian akan dihinakan dengan tiga hal juga. Yang pertama, menunda-nunda tobat, dinanti-nanti. Kapan kamu tobat? Nanti aja, saya masih muda. Jadi orang yang menunda tobat, dipastikan dia akan bertobat pada saat nyawa sampai di kerongkongan. Itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Keinginan yang kedua, orang yang melupakan kematian, hatinya akan lapar. Bukan perut saja yang lapar, tapi hati pun akan lapar. Kurang dan kurang. Ada yang ketiga, orang yang melupakan kematian, yaitu al-kasal fil ibadah, malas dalam beribadah kepada Allah. Malas dalam ibadah kepada Allah. Nah, jadi walhasil kita harus memperbanyak mengingat kematian. Karena kematian ini pasti akan terjadi. Makanya ada tiga renungan dalam kematian. Tiga yang mesti kita renungkan dalam mengingat kematian. Apa itu? Yang pertama, sakit menjelang mati. Pertanyaan, sakit menjelang mati kebaikan atau bukan? Kenapa kebaikan? Nah, sakit menjelang kematian itu tanda kebaikan. Kenapa? Yang pertama, karena Nabi SAW diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sakit. Lalu di 13 hari menjelang wafat beliau sakit. Berarti sakit menjelang mati kebaikan. Yang kedua tadi disebutkan sakit menjelang kematian. Ternyata sakit ini akan menghapuskan dosa. Orang sudah mengatakan kan, kalau misalnya ada yang sakitnya menahun, diganggayong gitu kan ya. Orang sudah mengatakan diganggayong. Itu kebaikan. Sehingga pada saat nyawa dicabut dalam keadaan apa? Dosanya bersih. Oh, ini husnul khatimah. Selama orang sakit itu bersabar. Ini kebaikan yang kedua. Ternyata sakit menjelang kematian itu indah sekali. Akan menghapuskan dosa. Pada saat meninggal, pada saat mati dalam keadaan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang ketiga, sakit menjelang kematian merupakan tanda kebaikan. Kenapa? Karena orang yang sakit semakin dekat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata dokter, oh ini kayaknya enggak bisa disembuhkan, enggak ada lagi kemampuan manusia. Misalnya, karena saking parahnya penyakit. Dia pasrah kepada Allah, dekat kepada Allah. Apa yang terjadi? Terus memperbanyak zikir kepada Allah. Dekat dengan Allah. Makanya musibah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada nikmat yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Sekali lagi ya, musibah apapun bentuknya yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada nikmat yang semakin jauh dari Allah. Adapun kebaikan yang keempat, sakit dan kematian merupakan tanda kebaikan. Karena orang yang sakit rata-rata hatinya bersih. Adakah orang yang sakit serakah? Oh, enggak ada. Adakah orang yang sakit itu sombong? Oh, enggak ada.
Semua orang yang sakit ingin satu, apa? Ingin sembuh, itu aja. Jadi pada saat kematian datang dalam keadaan hatinya bersih, qalbun salim. Nah, ini renungan yang pertama, menjelang kematian ternyata sakit menjelang kematian tanda kebaikan. Jadi Bapak Ibu ya, pada saat kita melihat siapapun yang sedang sakit, entah orang tua kita, entah anak atau saudara yang sebagainya, oh itu tanda kebaikan. Makanya di sini pentingnya kita mengkaji ilmu agama, akan membuat kita tenang. Dan itu tanda kebaikan. Renungan yang kedua menjelang kematian, yaitu hukuman menjelang kematian. Ada hukuman. Hukuman apa? Hukuman atas dosa kita. Jadi terkadang jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menghukum kita baik lahir maupun batin. Menimpa lahir misalnya kita celaka, atau kita apalagi ada yang mukul. Ini menimpa lahir kita, termasuk sakit. Yang kedua, hukuman yang menimpa pada hati kita. Apa contohnya? Allah ambil kembali keikhlasan, sehingga ria. Allah mengambil keistiqomahannya. Nah, termasuk pada saat kebenaran dalil disampaikan, kita merasa keberatan. Ini hukuman dari Allah. Hukuman dari Allah. Nah, terkadang pula hukuman Allah itu datang bukan dalam keadaan sehat walafiat, tapi pada saat kita dalam keadaan lemah, pada saat kita dalam keadaan sakit-sakitan. Nah, sehingga misalnya pada saat orang-orang mentalkin kita misalnya la ilaha illallah, sementara kita sibuk membayangkan dosa-dosa yang berdatangan, sehingga kita tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena sibuk melihat dosa-dosa yang bermunculan. Itu hukuman yang paling buruk sekali. Apalagi ada dua setan di kanan dan kiri. Di kanan mengajak kepada agama Nasrani, di kiri mengajak agama Yahudi, berebutan. Itu ketika menjelang kematian. Ya, makanya istiqomah dalam iman, dalam keimanan. Karena itu momen yang paling berharga bagi seorang untuk menggelincirkan manusia. Karena Islam, innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Tapi ini hukuman ya, hukuman atas dosa ketika menjelang kematian, sehingga tidak bisa lagi mengucapkan la ilaha illallah walhamdulillah. Jadi kalau kita gambarkan ya, kematian suul khatimah itu, kita jadi imam, sudah hafiz 30 juz misalnya, mengimami banyak makmum, udah baca Al-Fatihah, kemudian baca surat yang panjang, kemudian lupa, blank. Padahal sudah mungkin hafalannya. Itu diantara gambaran kematian suul khatimah. Jadi pada saat orang-orang mengucapkan la ilaha illallah, padahal kita sudah hafal, sudah paham. Tapi di saat ini berasa kalian mengucapkan la ilaha illallah. Itu gambaran kematian suul khatimah. Adapun renungan yang ketiga, yaitu apa? Penyesalan menjelang kematian. Penyesalan menjelang kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa antum hina idzin tanzurun. Ketika nyawa sampai di kerongkongan, kalian akan melihat. Melihat apa? Melihat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika manusia sebelum dicabut nyawanya, diperlihatkan dulu tempat kembalinya. Kalau ini orang mukmin, akan diberikan kabar gembira, bersyukur di sana. Kalau ini orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang durhaka, akan diperlihatkan tempat kembalinya yang buruk, itu neraka. Lalu dia menjadi ingin kembali ke dunia, ingin istighfar dan taubat, tapi nggak ada manfaatnya. Kata Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hamba sebelum nyawa sampai di tenggorokan atau kerongkongan. Jadi pada saat nyawa sampai di tenggorokan, semua orang ingin satu, ingin apa? Ingin bertobat.
ingin bertobat. Ini penyesalan menjelang kematian. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang durhaka, jelas dia akan menyesal. Pertanyaannya, orang mukmin ahlu surga, apakah menyesal enggak? Ahlu surga nih, apakah menyesal? Kenapa menyesal? Kenapa? Karena surga bertingkat. Ada berapa tingkatan? 5 atau 6? Atau 7? 8? Ada berapa tingkatan surga? 7 atau 8? Yang bisa menjawab boleh pulang. Itu di kelas dulu ya sekolah. Berapa tingkatan surga? Kita ingin masuk surga ya. Harus tahu dulu berapa tingkatannya? 8. 7 atau 8? Bukan 7, bukan 8. Berapa? Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim ada 100 tingkatan. 100 tingkatan. Inna fil jannati mi'at darajat. Dunia surga itu memiliki 100 tingkatan. Jadi kalau misalnya A sama B, A ini ketika di dunia di samping menjalankan ibadah yang wajib, dia pun menjalankan ibadah yang sunnah. Si B ini hanya menjalankan ibadah yang wajib saja, mengabaikan ibadah yang sunnah. Keduanya masuk surga. Apakah tingkatnya sama? Tidak. Si B ini menyesal, ya, karena beda tingkatan. Kenapa saya dulu mengabaikan ibadah sunnah? Kiranya saya menjalankan ibadah sunnah, mungkin sama-sama selevel dengan teman saya ini, si A. Ternyata ahlu surga pun akan mengalami penyesalan. Menyesal kenapa tidak menghiasi dengan ibadah sunnah. Nah, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan banyak pintu-pintu kebaikan, Allah berikan 2 jalan untuk sampai kepada pintu-pintu kebaikan itu. Jalan yang pertama namanya sabiqu, segera. Sabiqul khairat, bersegera masuk ke dalam kebaikan. Ini pertama, segera. Begitu kita melihat pintu-pintu kebaikan, apapun pintunya itu, pintu salat, pintu sedekah, pintu saum, pintu birrul walidain dan sebagainya, segera masuk ke dalamnya. Jangan ditunda. Jalan kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Fastabiqu khairat. Berlomba-lomba. Yang pertama wasari'u, apa? Segera. Yang kedua fastabiqu, berlomba-lomba. Ini 2 jalan menuju kepada pintu kebaikan. Ini 3 renungan perihal menjelang kematian. Yang pertama sakit menjelang kematian merupakan kebaikan. Yang kedua hukuman menjelang kebaikan, menjelang kematian. Ini mesti kita pikirkan dan renungkan. Yang ketiga adalah penyesalan menjelang kematian. Tapi ini di antara 4 bentuk zikir yang mesti kita perbanyak. Sekali lagi, yang pertama zikir dengan mengingat nama dan sifat Allah. Apabila kita mengkaji Asmaul Husna. Yang kedua, zikir dengan mengingat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zikir dengan mengingat segala bentuk nikmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, zikir dan mengingat kematian. Jadi kalau kita betul-betul akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memperbanyak zikir. Gak mungkin zikirnya sedikit. Tapi ada pun syarat yang ketiga, waktunya sudah. Kita cukup saja. Syarat yang terakhir, yang ketiga, apabila kita ingin meraih keakraban dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ihsanun fil ibadah. Ihsan fil ibadah. Coba apa arti ihsan? Kata Nabi sallallahu anta abudallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan artinya adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak mampu seakan-akan melihat Allah, sadarilah bahwa Allah melihat engkau. Ini namanya ihsan. Dengan kata lain, ihsan artinya adalah menyadari
hadirnya sifat-sifat Allah dalam ibadah. Menyadari hadirnya sifat-sifat Allah dalam ibadah. Nah, jadi pada saat kita menjalankan ibadah, hadirkan sifat-sifat Allah. Contoh misalnya dalam surat Asy-Syura ayat 218, 219, 220. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin innahu huwas samiul alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi yaraka hina taqum." Allah melihatmu ketika engkau berdiri untuk salat. Wa taqallubuka fis sajidin, Allah pun melihat perubahan gerak-gerik tubuhmu di antara orang yang sujud. Innahu wasamiul alim, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini di antara 3 sifat Allah yang harus kita hadirkan dalam salat. 3 sifat Allah yang harus kita hadirkan ketika salat. Yang pertama, Al-Basir, Allah Maha melihat. Bapak Ibu ketika salat, sadarilah Allah melihat kita. Gerak-gerik kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, As-Sami, Allah Maha mendengar. Pada saat kita membaca doa, zikir, salat, oh Allah mendengar ucapan kita. Adapun sifat yang ketiga yaitu Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Ingat, pada saat kita salat, Allah mengetahui isi pikiran kita dan hati kita. Kita khusyuk, tidak khusyuk, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ketika salat. Ini minimalnya 3 sifat Allah yang harus dihadirkan ketika sholat. Allah Maha melihat gerak-gerik sholat kita. Yang kedua, Allah Maha mendengar ucapan zikir dan doa kita. Yang ketiga, Al-Alim, Allah Maha tahu isi hati dan pikiran kita. Jadi kalau kita ketika sholat menghadirkan ihsan, dijamin sholat kita berkualitas. Maka di sini ada 2 hal untuk memperbaiki sholat atau ibadah. Yang pertama apa? Perbaiki secara ilmiah. Harus dengan ilmu. Ya, karena ada 2 syarat sahnya ibadah. 2 syarat terimanya ibadah. Apa itu? Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, mutaba'ah. Tata cara ibadah harus sesuai dengan apa yang dilakukan dan dicontohkan Nabi SAW. Ini 2 syarat terimanya amal ibadah. Sampai-sampai kata Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa agama Islam terdapat pada 2 prinsip. Agama Islam terdapat pada 2 prinsip. Prinsip pertama, kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini ikhlas. Yang kedua, kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 2 prinsip di dalam Islam. Jadi perbaiki ibadah kita dengan ilmu, ikhlas dan mutaba'ah. Apakah cukup? Tidak. Kita membutuhkan yang kedua. Perbaiki ibadah dengan ruhiyah, hadirkan ihsan, merasa diawasi oleh Allah. Ya. Jadi kalau Bapak lagi sholat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu akan berkualitas. Mau di masjid, mau sendirian di rumah, oh Allah mau melihat. Sedewasi, kita semakin beradab ketika beribadah, ketika sholat. Mau ngaji misalnya baca Al-Quran. Orang yang menghadirkan ihsan, merasa dewasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan beradab. Misalnya di rumah sendirian, ya pakai jubah, gamis, pakai kopiah, menghadap ke kiblat, itu adabnya. Kenapa? Allah melihat. Tapi orang yang tidak menghadirkan ihsan ketika baca Al-Quran, dia akan baca Al-Quran sambil menyadar saja semaunya. Pakai pakaian pun pakai sarung, pakai kaos oblong, apalagi pakai kaos partai, misalnya gitu. Jadi kalau Bapak sholat ke masjid pakai gamis, pakai jubah, pakai wangian, tapi ternyata di rumah gak demikian, pakai sarung, pakai kaos partai, oh Bapak tidak menghadirkan ihsan tadi. Yang kedua itu indikasi hati, Bapak kurang ikhlas dalam menjalankan ibadah. Orang ikhlas itu sama ibadahnya, mau di rumah mau di masjid sama.
Di rumah dilihat oleh Allah, di masjid pun dilihat oleh Allah, sama, berkualitas. Itu orang ikhlas. Nah, jadi orang yang akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menghadirkan sifat-sifat Allah dalam menjalankan ibadah. Ingat, ibadah kita ada dua hal ya. Yang pertama, menjalankan perintah, itu ibadah. Yang kedua, menjauhi larangan pun ibadah. Menjalankan perintah tidak akan maksimal tanpa ihsan. Menjauhi larangan tidak akan sempurna, tidak akan maksimal tanpa ihsan. Kita mau ibadah, oh Allah melihat, kita perbaiki ibadah kita, penampilan kita. Begitu kita ingin melakukan dosa dan maksiat misalnya, oh Allah melihat, ya jadi. Itu ihsan. Tapi ini diantara 3 syarat akrab dengan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan buah manis dari memahami Asmaul Husna. Satu yang pertama apa? Mencintai sidqul mahabbah, jujur dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dawamul dzikri, mendawamkan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kenyang dalam berzikir. Yang ketiga, ihsan fil ibadah, selalu menghadirkan sifat-sifat Allah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara 3 syarat al-unsu billah, keakraban dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian pagi ini, semoga bermanfaat. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, maka silakan dipertanyakan. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya tentang batasan seperti apa sebagai muslim memandang dunia, misalnya. Maksudnya dalam artian batasan apa yang kita lakukan kan harus berfungsi dengan ibadah. Kayak mencari apa itu juga ibadah. Terus berikhtiar itu juga ibadah. Jadi batasan dunia ini akhirat ini seperti apa? Nah, apa itu dunia? Kita tinggal di dunia kan, harus tahu apa itu dunia. Apa itu dunia? Dunia yang pertama diambil kata dana, dekat dan singkat. Kehidupan yang sangat singkat sekali. Jadi kita, Bapak Ibu, semakin bertambah usia, semakin dekat dengan Allah. Ini pertama. Yang kedua, ad-dana. Dunia itu sesuatu yang sangat hina. Gak boleh kita memperebutkan dunia yang hina. Saya berselisih dan sebagainya. Ini dunia. Nah, apa itu dunia? Lihat dalam surat Al-Hadid ayat 20. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun, terus walahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Ini dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, annama, sesungguhnya hanyalah. Coba lihat kata annama oleh ahli bahasa Arab di kalangan ahli balaghah mengatakan bahwa lafaz annama dinamakan dengan adatul hasr. Adatul hasr apa maknanya? Pembatasan. Hanyalah, gitu kan? Jadi nggak lain, nggak ada yang lain. Jadi kalau disebut hanyalah, berarti tidak keluar dari hal-hal berikut. Hanyalah kan? Kata Allah yang pertama, dunia itu adalah berarti laibun, permainan, main-main, itu dunia. Bapak Ibu ke pantai mau apa? Kalau mau main, oh itu dunia. Main-main itu dunia. Main dan permainan. Sesuatu yang sifatnya main dan permainan itu dunia. Ini yang pertama ya. Yang kedua apa?
Hmm? Tadi apa? Lahun. Apa lahun? Apa lahun? Apa lahun? Kesia-siaan. Kesia-siaan. Sesuatu yang melalaikan, itu dunia. Ya, sesuatu yang melalaikan itu namanya dunia. Yang ketiga apa? Zina. Apa zina? Apa zina? Perhiasan. Yang kata lain aksesoris. Kita butuh mobil satu, ini kebutuhan. Tapi kalau beli mobil kedua, ketiga, ini aksesoris dunia. Satu mobil itu kebutuhan, bukan dunia. Tapi mobil kedua, ketiga, keempat itu ada aksesoris, itu apa? Dunia. Jadi suatu hal yang kita butuhkan melebihi batas itu namanya dunia. Aksesoris, zina itu ya, aksesoris. Tapi yang ketiga, yang keempat apa? Watafakhur, berbangga-banggaan, itu dunia. Kenapa punya rumah besar? Ingin bangga saja. Oh, itu dunia berarti. Tapi kalau kita misalnya membangun rumah yang besar karena memang kebutuhan, banyak anak gitu kan, itu bukan dunia. Bukan dunia. Kembali ke niat kita. Ya, kita butuh. Tapi kalau niatnya kita untuk berbangga-banggaan, oh itu dunia berarti. Yang kelima apa? Watakafur, adu banyak. Adu banyak. Itu dunia. Jadi ya, apabila 5 hal ini menjadi motif kita, apa yang kita miliki disebut dengan dunia. Kita butuh uang 1 miliar, dunia bukan? Kita butuh uang 1 miliar, dunia bukan? Kenapa bukan? Kita butuh. Silakan berusaha sebanyak mungkin, silakan menghasilkan usaha. Karena kita butuh apa? Butuh untuk biaya pendidikan, butuh untuk membiayai dakwah misalnya, untuk menjadi donatur tetap, itu kan butuh. Itu luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau kita mencari uang 1 miliar untuk berbangga-banggaan, untuk sombong, itu dunia berarti. Jadi 5 hal tadi dikembalikan kepada motif kita. Itu dunia. Ya kan? Itu dunia. Silakan mencari uang sebanyak mungkin. Makanya di antara 2 bentuk ketakwaan ketika mempunyai rezeki, apa itu? Yang pertama, cari rezeki yang halal. Ini bentuk ketakwaan dalam mencari rezeki. Yang kedua apa? Carilah rezeki, tapi ingat jangan sampai mengabaikan ibadah kepada Allah. Nah ini, kalau misalnya kita kerja, kita jualan, mendengar azan, tapi lanjut saja, itu dunia, melalaikan. Itu yang mesti kita perhatikan. Karena kita nggak lepas dari rezeki. Ini 2 tips bertakwa dalam mencari rezeki. Yang pertama apa? Cari rezeki dengan cara yang halal, yang baik, yang thayyib. Ingat, cari rezeki itu bukan cari angka, tapi carilah keberkahan. Yang kedua apa? Cari rezeki jangan sampai mengabaikan perintah Allah, jangan sampai mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian pagi ini, semoga bermanfaat, menambah ilmu kita, menambah wawasan kita dan amal kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua sehingga kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam bermajelis ilmu. Karena tidak ada jalan yang paling terbaik menuju surga melebihi jalan ilmu. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik, wa da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.